Hari ini kita belajar sebuah tema yang luar biasa. Make room for God and people. Mengapa Tuhan ingin saudara dan saya selalu memberi ruangan, memberi tempat di hidup kita ini untuk Tuhan dan untuk sesama kita? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, siapa yang lupa kalau semua kita ini mantan bajingan? Loh, kok saya tanya kok diam saja? Ada yang lupa kalau kita ini mantan bajingan? Ya. Loh, saya tanya, saya tersinggung. Wih, ada bilang betul, yang jujur cepat masuk surga. Mungkin juga waktu kita sedang belajar firman ini, status kita masih bajingan, gak ada orang tahu. Kok gak aneh? Gak ada orang tahu. Sebejat ini, serusak ini, sekotor ini hidup kita. Papa di surga lewat Tuhan Yesus beri kita enggak ruangan di hatinya untuk menerima kita? Oh ya. Betul? Jangan lupa itu. Maka itu penekanan Tuhan Yesus, emphasisnya don't judge everyone. Jangan menghakimi siapapun juga. Betul? Betul. Itu luar biasa. Saya tanya jujur, rata-rata yang mengaku Kristen itu suka nunjuk orang gak? Banget. Wih, banget lagi. Serius. Maka itu kalau ada di antara kita suka menghakimi orang, suka menunjuk orang, jangan lupa kita ini mantan bajingan. Dan mungkin masih bajingan sampai hari ini gak ada yang tahu. Itu pun Tuhan Yesus tetap menerima kita. Misalnya saudara dan saya 1114 kali mengaku dosa yang sama kepada Tuhan Yesus. Berapa ribu? Wih, pintar. Tapi saya suka ngitung duit, pasti cepat hafal. Sekalipun saudara dan saya mengaku dosa yang sama kepada Tuhan Yesus 1114 kali, apa jawaban Tuhan Yesus waktu kita datang kepada Dia? Aku mengampuni kamu. Maka itu kalau ada suami istri seperti wasit, sudah 7.000 kali aku. Itu kawin berapa tahun? Kok sempat-sempatnya ngitung? Ngerti kalimat ini? Saya tanya, berapa kali Tuhan Yesus mengampuni kita kalau kita jatuh dalam dosa? Ayo, berapa kali Dia mengampuni kita waktu kita jatuh dalam dosa? Tak terhingga. Tapi ada angkanya di Matius 18 ayat yang ke-22, 70 kali 7 kali. 70 times 7. Jadi 70 times 7 times. Jadi bukan 70 kali 7. Jadi kalau Tuhan minta saudara dan saya buat sediakan ruangan, make room untuk Papa di surga dan untuk sesama kita, karena ini alasan pertama. Siapa yang tidak percaya Papa di surga nggak pernah nolak orang? Ya, betul, saya tanyain. Maka seperti itu kita nggak boleh nolak orang. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali.
Nah, kenapa Petrus menunjuk angka 7? Karena di masa itu rabi-rabi Yahudi, tahu rabai ya, orang Yahudi, guru-guru itu mengajarkan cukup kamu ngampuni orang sampai 3 kali. Maka itu dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata, balas. Nah, Petrus ingin dapat pujian dari gurunya, dia tambahin 4 kali lagi. Maka itu kalau punya anak laki jangan kasih nama Petrus, jelek namanya. Yang sudah terlanjur nggak apa-apa, lanjutin aja daripada ganti nama mahal. Serius, Petrus itu nama jelek, saya nggak suka nama. Ya gini nih modelnya Petrus. Kalau orang Surabaya bilang duduk meduro, ya itu artinya. Yang nggak tahu apa nggak usah tahu, nggak penting. Orang mengampuni 3 kali, tapi Petrus nambah jadi 7 kali supaya dapat pujian. Yesus berkata kepadanya, bukan Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Baca sama-sama, melainkan, ayo melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini yang tadi Pastor Ardo katakan, tak terhingga. Dan batasnya hanya kematian. Kalau sudah mati, ya sudah. Tapi jangan gunakan kesempatan ini berbuat dosa terus. Jangan, saudara, dalam nama Yesus. Setuju? Cepat kita mengalami perubahan dalam hidup ini dengan keseriusan kita. Nah, ini alasan pertama. Coba saudara yang punya smartphone bisa ngitung kalkulator, sebetulnya 70 kali 7 kali itu berapa miliar ya? Saya belum pernah ngitung dengan tepat. 70 kali 7 kali. Wih, luar biasa. Alasan kedua, kenapa kita harus memberi ruang? Give room for God and people. Maaf, Lukas 14 ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, jadi suatu hari Papa di surga punya pesta besar. Enggak ditulis berapa besar pestanya, tapi saudara akan lihat nanti segede apa ini pesta. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ini kelihatannya standing party. Jadi seperti nanti hari Kamisnya di park mana, mau datang jam berapa aja, makan siang dulu, lari-lari, lapar, baliklah lagi, begitu. Nah, dari Indonesia siap kirim makanan juga. Ini standing party. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Nah, biasanya cuma nongol, tunjuk hidung, ini aku sudah datang, tapi nggak mau ikut makan. Kira-kira kalau saudara punya pesta begitu, seneng nggak? Orang datang cuma ngasih kado tapi nggak makan. Terus saya tanya, seneng tidak? Nah, ini modelnya orang-orang gitu. Oke, ayat berikut. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Wih, kalau sekarang ini beli Lamborghini 1, Ferrari 2, begitu. Ya, dulu kan lembu, nggak ada mobil seperti ini ya. Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya, ini alasan orang yang diundang. Ayat berikut. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, ini loh yang saya kaget. Lalu tuannya bagaimana? Murka. Saudara tahu bedanya marah dengan murka? Loh, saya tanya, tahu bedanya? Mana yang lebih mendidih? Murka. Bahasa Inggrisnya apa? Murka. Karena itu jadi jantung ada itu. Hani ya? Hani lagi. Ada Jombang kok ya? Kok? Maaf. Ya, yang dengar di rumah. Jadi di VLJV ini kampung Surabaya, seperti itu modelnya kayak begitu. Apa bahasa Inggrisnya?
bertanya-tanya kepada Tuhan ini. Kalau dia marah, saya masih wajar. Tapi murka, wrath, wih, kenapa? Saudara bertanya enggak? Mungkin enggak kalau saudara punya pesta, orang datang cuma tunjuk hidung, aku datang ya tapi aku enggak bisa ikut makan. Enggak lucu kalau saudara murka pada orang-orang itu. Tapi ini tertulis. Ini alasan kedua. Make room for people. Kalau tidak Tuhan murka kepada kita. Selanjutnya. Lalu murkalah Tuhan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, ke lorong kota, bawalah kemari. Ini luar biasa. Kelompok pertama siapa? Orang-orang miskin. Kelompok kedua siapa? Orang-orang cacat. Kelompok ketiga siapa? Orang-orang buta. Kelompok keempat siapa? Orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan. Ini yang luar biasa. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Nah, saudara bingung nggak? Segede apa pestanya? Ya betul nggak? Seluas apa ruangannya? Seberapa banyak makanannya? Sudah di lorong kota, segala jalan, panggil semua orang. Masih ada tempat. Keren. Ayat berikut. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan. Semua perjalanan, perempatan, crossing apa saja. Dan paksalah. Ini yang saya kali. Bahasa Inggris pakai kata apa ini? Paksalah. Force. Betul? Paksalah. Orang-orang yang ada di situ masuk. Saudara, tahun 70-an saya mendapat pewahyuan firman ini. Maka itu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya sampai hari ini, maaf, cukup berbeda dengan banyak gereja atau hamba Tuhan yang lain. Dan saya mau berkata kepada saudara di Philadelphia Presenter, saudara sudah melakukan ini. Paksalah semua orang yang ada di situ masuk. Ayo baca sama-sama kalimat pendek ini tapi dahsyat artinya. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Ada amplified-nya? Coba saya ingin dapat amplified-nya ayat 23. Saudara, kata rumahku harus penuh itu ada 2 tempat rumah. Tapi sayang banyak pendeta-pendeta yang hobinya cari anggota sebanyak-banyaknya supaya perpuluhannya banyak. Itu ngawur menerjemahkan ayat ini. Bukan gedung gereja yang harus penuh, tidak. Apalagi masa pandemik ini, ya. Tapi yang harus penuh satu rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan itu? Lo masa lupa? Tidak tahukah kamu bahwa ayo, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumah Tuhan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang rumah kita. Entah sewa, entah kontrak, entah pinjam, entah beli, pokoknya di mana kita tinggal. And the Lord said to the slave, budaknya dia, go out into the roads and along the fences and compel them to come in, so that my house shall be filled. Saudara, bayangkan. Ini hati Tuhan Yesus. Bagi saudara yang baru kenal Philadelphia Presenter, gereja yang ada di Philadelphia ini, saya mau sharing supaya saudara tahu. Saya belum pernah melihat ada gereja, mungkin saya bisa salah, ya khususnya gereja Indonesia, yang pernah dipakai beberapa kali. Saudara-saudara kita kaum muslim nggak punya tempat untuk sholat Idul Fitri.
Masih ada pakai itu mereka? Dulu ya. Nah, di sini dipakai. Berapa kali? Luar biasa. Minggu yang lalu kota Philadelphia di South Philly ini membuat geger Amerika dan dunia. Masih ingat ya, berapa hari yang lalu ada anak-anak pelajar memukuli temannya satu sekolah di salah satu metro train station. Wah, ribut besar, itu viral sampai Indonesia pun tahu peristiwa itu. Nah, yang saya kaget, hari Jumat kemarin, ini Minggu, Jumat kemarin, tiba-tiba gedung gereja ini, Philadelphia Press Center itu, dijadikan tempat untuk ada rekonsiliasi antara orang tua anak-anak yang jadi korban dan orang tua anak-anak yang memukul temannya itu. Di sini, di tempat saudara duduk sekarang ini. Waktu saya lihat itu, wow. Bahkan sampai distrik attorney datang ya. Dan ada polisi juga, pimpinan polisi untuk setan. Saudara bayangkan. Itu Jumat. Ini berapa jam itu ya. Dan luar biasa, tempat ini dipilih. Rumahku harus penuh. Lalu kemarin pagi saya dengar lagi KJRI New York itu kirim perwakilan karena masyarakat Indonesia di Philadelphia ini sangat besar jumlahnya. Dan bersyukur KJRI punya hati yang luar biasa sehingga tidak perlu saudara-saudara memperpanjang paspor jauh-jauh ke New York. Tapi mereka yang datang ke sini ke Philadelphia. Nah, waktu saya dengar kemarin pagi, gereja ini dipakai lagi. Saya ini ngomong, kan ada gereja Indonesia lebih besar daripada BBC, betul nggak? Kenapa mereka nggak milih sana? Saudara, karena banyak orang sudah tahu di tempat ini ada surga, ada damai sejahtera. Ada orang bisa datang dan itu luar biasa. Kira-kira tahun 2019 ya, kalau nggak salah awal atau 2018, ada orang Indonesia meninggal mendadak di sebuah kasino di Texas, nggak salah, Texas. Oh, di Connecticut. Bayangkan itu jauh. Lo aneh, yang ditelepon dari KBRI teleponnya cari Pastor Aldus Sihaan. Iya. Maka itu saya usul angkat Pastor Aldus Sihaan jadi presiden orang Indonesia di Amerika Utara. Setuju? Lu yang mati di Connecticut kok KBRI teleponnya ke Philadelphia? Kan banyak pendeta di kota ini mau. Bahkan yang belum tahu supaya tahu. Hampir semua masalah-masalah yang ruwet di hidup orang-orang Indonesia di Philadelphia, masalah kehilangan paspor, masalah pertengkaran, masalah ribut, masalah orang sakit, masalah semua. Padahal mereka itu punya gembala sendiri-sendiri, tapi bisa larinya ke Pastor Al. Tepuk tangan buat ibu-ibu siapa? Betul enggak? Kalau Pak Aldus Salam menikah dengan orang Vivo, orang besar itu, bukan Vivi, maaf. Betul, kagum nggak saudara pada Vivi? Mau direpoti seperti itu. Terus kita juga kagum melihat Eden, betul nggak? Anak itu bisa penuh pengertian, luar biasa. Nah, hari Kamis, saya tiba Kamis atau Rabu ya? Kamis ya, Kamis malam saya tiba dari DC ke villa. Nah, tiba-tiba Eden tuh marah. Saya nggak boleh pakai kamarnya. Loh, kenapa nggak boleh tidur saja sudah? Saya nggak ngerti tapi. Terus nggak tahu bagaimana Vivi ngomong apa. Saudara, pas saya lagi mau persiapan untuk Zoom yang pelayanan penjara di Indonesia, waktu Eden tuh datangi saya. Opa, minta maaf ya. Kan saya bingung minta maaf apa. Terus saya peluk dia. Terus saya tanya Vivi, anak ini minta maaf ke Koden untuk apa?
tadi dulu dia ngelarang kau pakai kamarnya. Waduh, semakin terharu sekali. Anak sekecil itu, berapa dia? 4 tahun. Kalau dia makin rapat, saya bilang, Eden kau luar biasa. Sudah tahu nggak nama tionghoanya Eden? Saya baru tahu kemarin. Xia and Fu. Saya tanya, loh kok Xiaan? Sianya tulisannya kayak apa itu? Dan hebatnya anak ini hafal. Ditanya, apa itu Jodoh Vivi? Namamu siapa? Chinese Xiaan Fu. Karena juga ini. Kalau tahu-tahu, nah panggil dia senang dipanggil katanya. Hebat, oke lanjut. Enggak penting lanjut. Maaf. Jadi inilah alasan kedua mengapa kita harus make room for God and people. Karena Tuhan Yesus menerima kita di hatinya. Walaupun kita apa? Bajingan, pintar masih ingat. Ibrani 13 ayat 2. Ibrani 13 ayat 2. Mudah-mudahan Pak Benny di Nation Worship Center mengikuti ini ya. Tadi pujiannya kepanjangan tadi. Lama sekali. Jangan kamu ngapain? Lupa apa? Utang orang guys. Ya, tapi utang orang harus ingat juga loh. Kita ini kurang ajar loh saudara. Kalau orang utang kita ingat, tapi kita utang orang. Kurang ajar. Awas begitu ya. Janganlah kita ngapain? Lupa apa? Memberi tumpangan, hospitality kepada, awas bilang kucing dan anjing, awas kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Luar biasa. Karena ternyata untuk memberi space, memberi ruangan di hidup kita ini untuk Tuhan dan untuk orang, itu ada 2 tempatnya. Lagi sekali bukan gedung gereja ya. Satu adalah rumah hati. Betul? Hati ini bisa jadi rumah. Betul? Nah, yang kedua, rumah tempat yang kita tinggali sekarang. Saya ulangi, walaupun sewa, pinjem, kontrak, numpang, nggak masalah. Pokoknya kita punya tempat tinggal. Pertanyaan saya, dari 2 jenis rumah ini, mana yang tidak bisa over capacity, yang nggak bisa kelebihan orang? Rumah yang mana? Hati. Saudara percaya di rumah hati kita bisa nampung 2 juta orang? Loh, saya tanya, bisa tidak? 3 juta? Bisa. Luar biasa. Siapa yang pernah dengar bulan yang lalu, Oktober akhir, kami ada di Florida. Sampai di kota Orlando. Itu pertama kali kami ada di Orlando. Tiba-tiba kami dibawa. Nah, salah seorang anak kami yang di sana itu volunteer, baru tahu ada sebuah tanah yang luas dengan bangunan-bangunan yang lucu-lucu dan indah. Namanya Give Kids the World. Pernah dengar nama itu? Itu sudah setahun kisah itu. Henry, Lowland Reed atau siapa? Anak ini umur 13 tahun ditangkap oleh Nazi Hitler. Dia pernah ngalami 5 kali hampir mati, tapi nggak mati. Papanya, mamanya, adiknya semuanya dibunuh oleh Hitler. Dia punya sakit hati yang luar biasa. Kematian yang kelima mendekati dia karena dia infeksi kakinya. Karena apa bahasa Inggris? Gangrene apa? Yang membusuk tulang itu hampir mati.
Tuhan selamatkan dia. Umur 21 dia tiba di New York dan akhirnya dia punya hotel besar. Ya, Henry Louris apa itu saya lupa. Bisa cari ya, saya harus tahu kisah. Nah ternyata dia punya hati secara khusus untuk anak-anak kecil. Akhirnya kerjasama dengan Disney World, kerjasama dengan Universal Studio, kerjasama dengan banyak lembaga, dia mendirikan sebuah tempat untuk anak-anak kecil di seluruh dunia yang sudah divonis terminal, nggak ada harapan lagi. Nah, yayasan ini membiayai anak-anak itu dari seluruh Amerika dan dunia untuk diajak ke Disney World sebelum dia meninggal. Nah, waktu malam itu kami kunjungan ke sana, ditunjukkan ini loh rumah ini. Kamu baca di depan ada namanya. Berarti anak ini ada di dalam bersama keluarganya. Wih, saudara, luar biasa. Henry ini meninggal tahun 2018 yang lalu, belum lama. Umur 90 sekian. Hatinya luar biasa. Dia menulis, aku ini lahir dari kebencian yang sangat baik karena penderitaannya itu. Tapi Tuhan mengubah jadi kasih untuk anak-anak itu. Coba saudara klik di Google, Give Kids the World. Nah saudara kan tahu namanya Henry siapa itu. Coba cari, itu luar biasa. Dan gratis. Tiket ya dari negara itu, pesawat, ya visa, diurus semuanya. Dan dalam kisah itu, oh ya ini dia, terima kasih. Ya, Give Kids the World. Dan tidak sedikit anak-anak itu meninggal di tempat itu. Tapi mereka bahagia, sudah menikmati itu. Nah ini memberi tempat, ada ruangan di hati. Rumah jasmani kita nggak bisa over capacity, betul nggak? Nggak bisa kelebihan. Jangan sampai kalau rumah saudara cuma 60 square feet, saudara nampung 50 orang. Apa sih? Tidur berdiri semua orang. Tapi rumah hati kita itu tidak terbatas. Sampai Roma 15 ayat 7. Cepat karena waktunya. Roma 15 ayat 7. Papa kita luar biasa dalam hidup ini untuk menyediakan pelayanan yang seperti itu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaannya. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Waktu Tuhan Yesus menerima saudara dan saya untuk kemuliaannya, pakai syarat tidak? Nah, saya tanya jawab, pakai syarat tidak? Sama sekali. Dengar, maaf. Walaupun badan kita sebau apa? Nah, saya tanya, betul? Apakah ketika kita bau, terus kita datang kepada Tuhan Yesus, terus Yesus tuh bidung, sorry mandi dulu kamu. Saya tanya, begitu tidak? Tidak. Apakah waktu Tuhan Yesus menerima kita pakai percobaan? Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu tidak? Cepat jawab. Tidak. Apakah waktu dia menerima kita, dia ungkit-ungkit masa lalu kita? Ini loh dalam catatanku, Daniel, tahun 74 kamu pernah buat ini, 75 buat ini, habis sudah kalau begitu. Enggak. Maka itu saudara-saudara yang ikuti di rumah juga, genapi firman ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama, ada standarnya. Sama seperti siapa menerima siapa? Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Amin, amin. Bukan untuk tujuan apa-apa, untuk kemuliaannya. Kalau saudara tanya, oke, terima kasih bahasa Inggrisnya welcome and receive.
Nah, jelas toh kalau amplified, to your heart. Ini kalimat indah. One another. Then, even as Christ has welcomed and received you for the glory of God. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk amplified. Welcome and receive to your heart. Dengan mana lebih mudah menerima orang di rumah kita atau di rumah hati kita? Ayo, mana lebih mudah? Salah. Di rumah kita. Saya buktikan. Saya percaya ada di antara kita pernah terima tamu yang sudah makannya banyak, jorok lagi. Aduh, lengkap. Ya tahu? Yo, 1 kali gak pulang-pulang. Mau ngusir gak sampai hati. Karena titipan bosmu misalnya tamunya itu. Oke. Akhirnya pamit hari keempat. Puji Tuhan. Terus mulut kita berkata, oke ya, sampai ketemu ya. Kapan-kapan boleh balik kok. Tapi awas. Betul gak? Kalau kita menerima orang di rumah jasmani kita, itu lebih mudah. Karena kita bisa pura-pura. Betul? Tapi welcome and receive to your heart. Ini gak boleh pura-pura. Betul, sekarang jadi lebih mudah terima orang di mana? Memberi ruangan orang di mana? Di rumah kita. Spray kotor pun kita bisa cuci kalau orangnya corok. Tapi dalam hati harus tulus. Karena Tuhan Yesus pun menerima kita di hatinya lebih dulu. Amin. Di hatinya lebih dulu. Wih, ini luar biasa. Suami istri, udahlah, masa sih nggak bosen, nggak capek ribut terus? Ya, kamu yang milih-milih sendiri, bukan Hansip yang jodohin kamu. Sekarang diributin. Maaf. Setuju anak-anak? Setuju anak-anak, papa mamamu nggak boleh ribut? Saudara, anak-anak itu capek sekali kalau papa mamanya berantem terus tiap hari. Bertobat. Saya punya prinsip, kalau papa mama nggak mau bertobat berantem terus, lebih baik mati. Loh, kenapa? Karena saya pernah buat angket, saya pernah buat kuesioner buat saya bertobat. Sampai kalimat terakhir saya tanya begini, jadi menurut kamu anak-anak, kamu lebih senang lihat papa mama di rumah tapi ribut terus, atau lebih suka lihat kuburan papa mama? 70 sekian persen mereka jawab, kami lebih baik lihat kuburan mereka. Karena kalau papa mama berantem terus, capek anak-anak. Ayo kita semua yang masih kecil, papa mama berantem terus, capek. Makan pun gak akan enak. Maka itu suami istri, mau apa lagi? Kita semua sudah dekat kuburan gitu kok. Nggak tahu diri, ribut terus. Betul? Yang tersinggung itu orangnya gitu aja sudah. Apa hidup ini mau apa? Maka itu suami istri hiduplah dalam pengampunan dan menerima acceptance. Welcome and receive to your hearts one another, even as Christ welcome and receive you. Terima kasih. Nah, jadi kalau saudara dan saya hidup seperti ini, surga ada di dunia. Amin. Kalau saudara tanya kapan terakhir saya terima orang asing, hari Rabu malam kemarin dari Sumatera Utara, ada seorang guru. Nah, ini anak saya. Ya, tiba-tiba guru ini berkata, Pak, hari ini saya sedih sekali. Kenapa? Saya punya murid satu, namanya ini. Terus kena apa? Aduh Pak, ini anak waktu masih SMP sudah masuk penjara, tapi dikeluarkan karena dia underage, masih di bawah umur. Dia nggak punya ayah, ibunya petani. Nah, dia jadi anak yang keras, suka berkelahi. Waktu saya dengar cerita anak ini,
Langsung saya siap-siap mau terima dia. Saya minta pada guru ini beri saya nomor teleponnya. Saya kontak. Wih, kaget saudara. Saya telepon pertama dibentak orang Batak. Maaf, jangan marah. Kamu siapa? Wih, bayangkan. Terus saya cerita. Saya tidak percaya ada orang baik di dunia ini. Keras ngomong. Nah, kira-kira kalau saudara telepon bapak dibentak itu gimana? Ya, orang Surabaya bilang gas ngomong. Enggak ngerti apa kok saya tanya. Saya tetap baik. Lalu saya dikamu-kamukan. Kamu dapat nomor HP saya dari siapa? Saya bilang dari guru yang nama ini. Oh iya. Kenapa dia tunjukkan nomor saya? Wih, suruh saudara saya tetap baik. Keras sekali hidupnya. Tiba-tiba Roh Kudus beritahu saya. Itu sudah malam di sana, sudah hampir jam 11. Kamu kan belum makan. Nah, di situ dia mulai kaget. Akhirnya dari kamu dia bilang, Bapak kok tahu saya belum makan? Terus saya guyon, saya dengar perutmu bunyi. Kalau nggak dengar, saya nggak dengar. Cuma ngomong aja. Dia ternyata belum makan. Oke. Terus saya tanya, kamu punya nomor rekening nggak? Nggak punya, Pak. Model. Oke. Kamu kos di mana? Ya, pertanyaan saya juga aneh, saya nggak tahu dia di mana. Maksud saya di daerah mana? Akhirnya dia ngomong ada warung di sebelah. Oke. Kamu ke warung itu, telepon ini kasih, saya akan ngomong. Untuk apa, Pak? Ya, saya mau kirim uang ke dia untuk kamu bisa makan. Saya beri. Bapak akan kirim kamu uang untuk makan seminggu. Nah, di situ dia mulai turun. Akhirnya betul. Saya telepon kepada pemilik warung itu, tolong ya beri nomor rekening, saya akan kirim. Nah, kebetulan warung ini kenal dengan aneh karena posnya sebelah. Ya udah. Nah, saya nggak kenal dia. Akhirnya malam itu dia kontak gurunya dan gurunya kontak saya balik. Wih, anak itu mengalami perubahan. Kalau saudara baca WhatsApp-nya, saudara akan terharu sekali. Saya punya prinsip dalam hidup untuk berbuat apa saja. Catat, asal dia itu orang. Kalau orang-orang kan saya nggak ngurus. Ya serius, asal dia orang. Ngerti nggak kalimat ini? Disitulah keselamatan terjadi. 16 Desember 2017 kami pelayanan di Makassar, dan malam itu kami harus selesai pelayanan berangkat ke Manado. Ya, saya bertiga dengan 2 anak saya. Ya, satu yang dari New York, Ivan itu ikut. Nah, sebelum pelayanan ada waktu saya harus cukur. Ya. Nah, terus saya tanya anak saya di Makassar, kamu tahu nggak tukang cukur di mana? Yang cepat ini papa mau cukur sebelum pelayanan. Itu ada. Dibawalah saya ke satu tukang cukur, barber gitu. Begitu saya dipegang oleh orang ini, namanya Arif Rahman, Muslim dari Garut. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong 3 hal, saudara. Hari ini dia itu ulang tahun. Oh iya. Kedua, dia itu pengen kuliah, tapi nggak ada biaya. Ketiga, dia itu dendam dengan bapaknya. Akhirnya saya dipegang kepala saya ngomong, Rif, kamu hari ini ulang tahun ya? Dia lepaskan pegangannya, dia kaget. Yang benar Pak, Bapak kok tahu saya ulang tahun? Ya pokoknya saya tahu lah kamu ulang tahun. Dia nggak percaya, saudara. Dan ternyata betul dia ulang tahun dari itu. Nah, barber itu ada kafenya. Selesai saya cukur, anak saya 2 juga ikut cukur. Saya bilang kepada manajernya, tolong buatkan pesta buat Arif hari ini. Berapa orang ada di ruangan ini? Ada 7. Ya, 2 bagian kafe, 3 bagian barbernya, lalu yang 1 bagian kebersihan, 1 bagian apa saya lupa. Silakan kalian ambil mau makan apa saja di kafe ini, saya akan bayar untuk ulang tahun Arif. Manajernya bilang, saya itu nggak tahu loh Pak kalau dia ulang tahun hari ini, saya ini manajernya. Kok Bapak bisa tahu? Nah, saya cerita soal Tuhan Yesus, saya nggak ngomong agama. Saudara, dia sakit hati dengan bapaknya. Selesai saya dicukur, dia panggil saya papa. Dan dia sudah lulus.
berapa bulan yang lalu dia ngambil nurse. Luar biasa. Hebat sekali Tuhan pulihkan hidupnya. Ayo kita terima orang di hati ini. Tanpa melihat sukunya, agamanya, statusnya, tidak perlu. Bagian terakhir. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya konsep ini. Ya, kekristenan adalah satu-satunya agama yang punya konsep ini. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan dengan rajinnya kita ibadah. Ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan dengan rajinnya kita membuat ritual keagamaan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan dengan hubungan kita pada sesama. Amen. Maka itu lihat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga mengampuni kamu. Tapi kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu pun nggak mengampuni kamu. Betul? Nah, di agama apa saja tidak ada konsep itu. Pengampunan Tuhan atas umat agama apa saja tergantung berapa banyak persembahannya, berapa banyak dia puasa, berapa banyak dia nyiksa diri. Betul? Itu pun masih ditimbang lagi, ribet benar. Tapi Bapa kita, siapapun yang bersalah kepada kita, terima mereka di rumah hati ini. Maka itu yang masih punya musuh pulang gereja ajak makan, yang bayar saudara jangan orang itu. Saja. Itu mengampuni. Maka itu saudara gak bisa berkata, aku gak peduli dengan orang lain, pokoknya hubunganku dengan Tuhan beres. Nah, itu agama. Dalam kekristenan tidak boleh. Bereskan dulu dengan orang lain, baru kamu bisa beres dengan Tuhan. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu, tiba-tiba kamu ingat ada sesuatu di hatimu tentang orang lain, tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu. Maka itu awas di antara kita yang mendengar firman ini. Jangan berkata, aku gak punya musuh Pak Aldo, cuma malas ketemu. Podo, goblok. Awas kamu. Gak punya musuh tapi malas ketemu. Awas. Mau berubah mulai hari ini? Haleluya. Kalau tidak masuk neraka gitu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menerima Tuhan, memberi kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Haleluya.